Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom, kuliahnya sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di perkuliahan full online pemrograman web 1. Pada seri ini kita masuk di video ke 15 ya teman-teman. Ini adalah materi terakhir untuk perkuliahan full online pemrograman web 1 ya. Semoga apa yang kita pelajari selama ini dari pertemuan awal sampai video kali ini ya bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua, bisa berguna. Oke, di sini saya ingin melanjutkan di seri yang kemarin. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana ini ya. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana kita membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya. Ini kemarin kita sudah sampai sini. Di sini script yang JavaScript yang ditulis dengan internal ya. Terus yang ini ketika kita menggunakan JavaScript di eksternal atau di file yang berbeda ya. Kita save dengan nama file ekstensi JS. Oke, di sini saya lanjutkan. Jadi untuk komentar ya, ketika kita ingin menyisipkan komentar, di sini kita menggunakan strip ya. Jadi sama dengan pemrograman lain ya, baik itu PHP maupun teman-temannya. Oke, saya buka dulu yang ini. Ketika kita ingin menyisipkan komentar ya, komentar ini tidak dieksekusi ya, itu menggunakan strip. Coba kita strip, kita taruh ini adalah komentar. Oh sorry, pada JavaScript-nya ya, bukan di HTML-nya. Kalau di HTML-nya nanti malah muncul. Ini adalah komentar. Oke, sekarang coba kita, ini saya geser aja, kita refresh. Nah, maka tidak ditampilkan atau tidak dieksekusi. Nah, kalau komentarnya pengen lebih daripada satu baris nih, nah, itu menggunakan string bintang ya. Ini adalah komentar yang lebih dari satu baris ya. Tutup dengan bintang string, bintang slash. Oke. Nah, ini juga sama, tidak ditampilkan. Komentar ini sangat penting teman-teman, nah, terutama saya orangnya yang pelupa. Jadi tiap script, tiap eksekusi itu biasanya saya beri komentar. Biar apa? Biar nanti ketika mau editing, mau nambahkan script dan lain sebagainya, itu lebih enak ya, tinggal saya set aja ya, tinggal saya set, saya cari Ctrl F, keywordnya apa ya. Biasanya saya kalau bikin script itu ada keywordnya ya, misalnya menampilkan halo, menampilkan apa. Biar apa? Biar nanti kalau mau ngedit itu lebih enak ya, kita cari set, oh barisnya langsung ketemu. Ini untuk penggunaan komentar ya. Terus selanjutnya ada yang namanya variabel ya, sama juga dengan HTML kemarin dan CSS
Ya, variabel itu adalah tempat di mana kita menyimpan nilai-nilai ya atau informasi pada JavaScript. Kalau di CSS kemarin apa? Ada value, ada variabel dan lain sebagainya ya. Deklarasinya ya itu nanti menggunakan var, terus nama variabel ya, sama dengan nilai atau nama variabel nilai. Oke, saya buat satu file ini ya. Contoh ya, misalnya kita membuat variabel nama ya. Variabel nama Saskia Meka ya, variabel x 98, variabel y titik koma. Terus nama Bunga Citra Lestari ya, x-nya sekian, y-nya sekian ya. X ini untuk tanggal lahir, y-nya untuk nomor HP. Nah, variabel ini nanti ketika kita membutuhkan tinggal dipanggil variabelnya. Seperti itu ya. Jadi misalnya nanti tinggal mau nampilkan apa. Ya namanya itu siapa saja. Nah, ini kita simpan dalam variabel. Nah, selanjutnya ada data. Ya, tidak seperti pemrograman lain ya JavaScript. Di sini tidak memiliki tipe data yang eksplisit. Dan ini dapat dilihat dari beberapa variabel di atas. Kita dapat mendeklarasikan variabel, tapi kita tidak bisa menentukan tipenya ya. Benar, karena tidak ada tipe yang spesifik ya. Meskipun JavaScript tidak memiliki tipe ya, tapi dia memiliki tipe data yang implisit ya, atau terdapat 4 macam tipe data, yaitu ada numeric, ada string, ada boolean, dan null. Kalau kita lihat di bahasa pemrograman lain, tipe datanya banyak sekali ya. Tapi kalau untuk di JavaScript ya ini misalnya numeric ya, ini nomor sekian dan sebagainya. String halo, April, jalan, dan lain-lain ya. Boolean ini biasanya bernilai true false ya. 0 itu atau null tidak dinilaikan ya. Terus numeric contohnya misalnya di sini 100 ya. Terus angka heksa untuk kode ya. Ini ada numeriknya, stringnya juga seperti ini, booleannya seperti ini. Nah, operator pada JavaScript itu ada 6 ya. Ada aritmatika, ada async, ada bitwise yaitu untuk manipulasi bit ya. Terus ada pembanding, ada logika, dan string. Dicontohkan misalnya kita belajar aritmatika. Di sini operator plus itu biner untuk penjumlahan, minus itu juga biner untuk pengurangan, bintang itu juga biner yang digunakan untuk perkalian, slash juga biner yang digunakan untuk pembagian. Terus ada persen itu untuk modulus, strip tunggal itu untuk negasi ya, plus plus itu untuk penambahan, main untuk pengurangan dengan 1. Ini untuk operatornya. Nanti teman-teman silahkan bisa unduh filenya ya. Ini operator pembanding, ini operator logika ya. Contohnya variabel A true, variabel B false, variabel C A dan B. Berarti apa? A dan B ini N ya. A N B nanti hasilnya adalah false. Variabel D A or ya, atau slash atau garis tegak double ya, ini nanti menghasilkan false. Variabel E tanda seru A ini juga menghasilkan false. Nah ini ya, di sini ada komentar-komentar, ini nanti silahkan teman-teman perjelas. Oh ini tujuannya untuk apa? Biar kita mudah. Stringnya seperti ini. Oke, di sini dicontohkan. Misalnya kita sedang membuat satu file untuk perhitungan aritmatika, kalkulator. Ya. Untuk aritmatika nanti seperti ini.
Nah, hasilnya ini. Ya, ini nanti silahkan dipraktikkan teman-teman ya. Saya tidak ingin mempraktikkan banyak sekali. Dalam artian, oke teman-teman sudah bisa saatnya membuat atau mencoba tanpa didemokan. Nah ini loh enaknya cantiknya di JavaScript itu seperti ini. Misalnya kita sedang memasukkan satu bilangan ya. Kita membuat sebuah kalkulator. Bilangan pertama misalnya 6, bilangan kedua 13. Oke, kita pengen menggunakan apa? Perulangan apa penjumlahan? Penjumlahan. Nah, munculnya itu notif seperti ini ya. Hasilnya sekian. Nah, muncul ping gitu loh. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa lakukan hasil atau modifikasi biar bisa dikali ya, bisa dikurang dan tambah misalnya. Kalau tambah kan udah perkalian pembagian dengan menggunakan tadi ya, patokannya di atas. Kalau kita mau nambah bagaimana, kalau kita mau ngurangin bagaimana. Nah ini ya contohnya. Nanti silahkan diimprove ya, saya yakin logika teman-teman sudah oke lah ya. Selanjutnya materi akhir yaitu percabangan ya. Percabangan untuk membuat sebuah halaman yang dinamis dan interaktif ya, biasanya perancang halaman web itu butuh perintah-perintah yang dapat mengatur aliran dari informasi berdasarkan hasil komputasi yang telah dilakukan. Nah, JavaScript sendiri di sini akan membuat sebuah keputusan ya, jalur mana yang akan dieksekusi. Intinya apa ya? Pada dasarnya JavaScript itu terdapat dua macam pernyataan percabangan, yaitu ada if, ada else. Ya. Di pernyataan ini digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Kemudian dieksekusi pernyataan tertentu bila kondisi tersebut terpenuhi, dan akan mengeksekusi pernyataan lebih bila kondisinya tersebut tidak terpenuhi. Contoh di sini ya, if jika ya, jika kondisi 1, nah ini adalah pernyataan 1 dieksekusi ya bila kondisi terpenuhi. Jika enggak berarti nanti else yang lain. Pernyataan 2 ketika dieksekusi bila tidak dipenuhi oleh pernyataan 1. Ngene wae logikanya. Jika kan ada, kalau jika kan berarti ada pilihannya. Jika tidak A maka B. Nah, ini ngono. Kowe pilih ndi? Nah, itu adalah if. Beda kalau or. Ya. Ini apa ini? Nah, kalau N berarti A dan B. Itu ya. Nah, untuk kondisi ya di situ adalah ekspresi JavaScript yang mana hasil evaluasinya memiliki nilai boolean true atau sifatnya false. Nah, untuk kasus yang melibatkan lebih baik di sini ya, nanti ada else sampai ketemu. Contoh di sini kita bikin coba if HTML ya, Python include total, variabelnya form inama value. Nah, ini nanti silahkan teman-teman coba. Di sini sudah ada skripnya ya, dan saya pengen lihat hasilnya. Nah, perkiraan nanti seperti ini ya, misalnya nama, jurusan, nah, tiketnya sekian, subtotalnya, diskon, bayar, nanti silakan dihitung. Nah, ini untuk pas HTML-nya. Ini untuk membuat form password. Nih ya. Ini jika contoh kita membuat sebuah password. Ya. Yang ini mungkin perlu dicoba. Nanti silahkan teman-teman bisa coba. Oke, itu tadi untuk percabangan dan juga variabel yang ada di
JavaScript. Oke, nanti teman-teman boleh improve ya, boleh browsing juga boleh. Intinya dibuat secakap mungkin, sebaik mungkin. Itu ya, nanti jika ada yang ditanyakan ya didiskusikan saja. Oke, mungkin mau dicoba satu ini ya, percabangan. Yang password apa yang yang ini aja, yang perhitungan aritmatika. Ini ya, kita bikin ini ya, saya pindahkan dulu. Kita siapkan foldernya. Ya, misalnya percabangan JavaScript. Seperti ini. Seperti biasa kita bikin dulu filenya. Coba if.html. Oke, kita ketikkan script HTML-nya dulu seperti biasa. Title percabangan if else. Title head. Oke, terus body ya, script kita tutup script. Oke ya, kita bikin satu variabel function total. Hitung total. Var namanya dokumen .fform inawa.value. Misalnya seperti ini. Terus kita bikin variabel lagi tujuan sama dengan dokumen .fform form ya. Ini kadang keliru, from typo, itu tujuan .value.
variabel jumlah tiket sama dengan parse vote dokumen F form I jumlah dot value. Nah, terus kita tentukan harga tiket, subharga, dan total harganya. Var HT sama dengan 0.0. Ini pengganti koma kalau di sini ya. Sama dengan ya. Terus var sub sama 0.0. Oh iya, titik koma jangan lupa. Harus istiqomah. Var sub, var diskon kalau kita ingin nambahkan diskon. Terus total bayar, val total sama dengan 0.0. Oke, ini misalnya contohnya adalah untuk tiket ya. Oke, kita mulai tadi percabangannya. If ya, jika tujuan sama dengan Jakarta, ingat di sini kalau sama dengan kan berarti 2 ya. If sama dengan Jakarta, HT-nya, HT itu apa? Bayarnya, HT-nya itu sama dengan 25.000. Nah, terus else if tujuan Surabaya, karena di sini ada beberapa tujuan. Tujuan sama dengan Surabaya. HT-nya adalah 20.000. Ya. Nah, yang terakhir ya, pilihannya jika tidak ada lagi satu tujuan. Jadi misalnya selain tujuan Jakarta dan Surabaya, berarti apa? Else. Kalau masih ada pilihannya lagi ya else if lagi. Ya. Else HT-nya misalnya sama dengan 7.500 atau 75.000. Terserah teman-teman ya. Kurung tutup. Ya. Sub sama dengan jumlah tiket dikali HT, koma ya. Terus kita if-kan lagi. Wah, ini terlalu panjang ya, mungkin nanti teman-teman silahkan lanjutkan ya, biar saya tidak terlalu panjang di sini. Terus saya gini aja ya, untuk melihat hasilnya. Oke, saya ketikkan dengan cara cepat.
Saya ketikkan dengan cara cepat. Oke, kita save. Ini nanti teman-teman bebas ya, boleh menggunakan internal atau eksternal ya. Boleh include di dalamnya. Ini juga enggak. Oke, ya ini misalnya namanya Eko. Nah ini ada variabel yang ke ini. Nanti coba kita cek. Yang penting ke sini dulu. Surabaya, jumlah tiketnya 2. Apakah dia member? Nah, kita hitung. Nah, perhitungannya ini yang masih keliru, mulai variabel nama. Oke, karena kita tinggal copy paste tadi. Saya kopikan semua aja. Ya, malah hilang. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, apakah bisa jalan semestinya? Nah, ini ya. Coba Surabaya, jumlah tiketnya 3. Dia member, kita hitung. Nah, kan muncul ya. Ini. Namanya Eko. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Contoh aritmatika ya. Memang accessible ini. Nanti teman-teman silakan buat, boleh dimodif. Ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita pada sesi ini ya. Nanti silahkan dicoba ya. Saya mohon maaf jika selama kelas saya mulai dari materi awal sampai akhir ada kesalahan ya, atau kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.